Masih bingung mau pilih set-top box atau Android box? Ada yang bilang mending Android box daripada set-top box. Ada juga yang bilang sebaliknya. Bukannya yakin malah jadi ragu-ragu ya. Tapi tenang, ada 5 hal yang bisa jadi pertimbangan buat milih mana yang tepat. Semua akan dibahas lengkap di video kali ini. Jadi ikuti terus videonya biar gak ketinggalan info pentingnya. Pertama, yang perlu dipertimbangkan adalah soal kegunaan atau fungsi. Set-top box dan Android box merupakan dua perangkat yang dirancang dengan fungsi yang berbeda. Set-top box dirancang untuk menerima sinyal siaran DVB-T2 untuk bisa ditampilkan ke layar TV. Perangkat ini dibuat khusus untuk TV yang belum mendukung siaran DVB-T2. Jadi tujuan utamanya buat nonton siaran TV, bukan streaming atau tujuan yang selainnya. Sedangkan Android box sendiri dibuat untuk kebutuhan full entertainment. Fungsi utama Android box untuk merubah TV biasa jadi Smart TV, di mana TV kita mempunyai fungsi layaknya smartphone. Sesuai namanya Android box, perangkat ini menggunakan sistem operasi Android, jadi kita bisa install aplikasi, browsing, main game, sampai streaming. Benar-benar full entertainment. Kadang-kadang kita sering kebolak-balik penyebutan set-top box dan Android box, padahal secara fungsi itu berbeda. Mungkin dari sisi fisik yang hampir sama, bentuknya kotak, warna hitam, dan dipasang di dekat TV. Dari fisik luar, sekilas tidak kelihatan bedanya, tapi sangat terlihat berbeda kalau bicara soal hardware. Nah, poin kedua yang jadi pertimbangan adalah soal hardware. Dengan fungsi yang berbeda, pastinya hardware yang dirancang jelas berbeda, khususnya dari sisi memori dan tuner TV. Dengan fungsi utama merubah TV biasa jadi Smart TV, tentunya sebuah Android box perlu disematkan kapasitas memori yang cukup besar, demi menghandle segala kebutuhan entertainment. Ya kayak beli smartphone ya, pastinya kita cari kapasitas RAM dan storage yang besar. Kapasitas RAM paling minim 1 GB dan setahu saya paling besar 4 GB untuk Android box. Untuk kapasitas storage yang ditawarkan ini variatif, mulai dari 8 GB sampai 64 GB. Mendukung juga ekspansi memori eksternal sampai kapasitas 128 GB. Ditenagai juga dengan CPU dan GPU untuk menunjang performa multitasking. Dengan adanya GPU membantu distribusi beban kerja, biar tidak ketumpuk di CPU saja. Cukup membantu sih buat main game dengan kualitas grafis 3 dimensi. Berbeda dengan set-top box, hardware-nya tidak sepowerful Android box. Tetap disematkan RAM dan ROM juga, tapi dengan kapasitas yang minimalis. RAM cuma 512 MB dan ROM paling banyak 8 MB. Sebenarnya set-top box dengan RAM 1 GB itu ada. Setahu saya ada di matriks tabel merah di VB2IP. Sebenarnya kapasitas RAM dan ROM set-top box itu lebih dari cukup untuk penggunaan sehari-hari. Mengingat fungsi utama set-top box buat nonton siaran TV. Semua siaran TV yang terbuka akan disimpan di dalam memori internal set-top box. Dengan penyimpanan internal 8 MB itu udah cukup buat nyimpan ratusan channel TV. Makanya set-top box nggak butuh memori internal yang besar-besar, sebab kebutuhannya buat simpan siaran TV saja. RAM set-top box awalnya nggak sampai 512 MB, bahkan jauh lebih rendah. Banyaknya permintaan konsumen soal fitur YouTube, akhirnya para brand mulai mengeluarkan set-top box dengan RAM lebih besar untuk mengcover fitur tambahan tersebut. Tapi itu tidak menjadi fokus utama dari set-top box, sebab fungsi utama memang untuk nonton siaran TV, bukan buat aplikasi atau streaming YouTube. Maka dari itu, satu hal yang wajib ada di mesin set-top box adalah tuner TV. Tuner ini didesain dengan konektor input untuk sambungan dari antena TV, dan sudah mendukung sinyal DVB-T2. Perangkat tuner inilah yang tidak ada di Android box. Makanya Android box tidak bisa dipakai nonton siaran TV UHF DVB-T2. Tapi akhir-akhir ini mulai muncul perangkat hybrid TV, di mana perangkat ini sejatinya Android box tapi dipasang tuner TV di dalam mesinnya. Jadi bisa berfungsi sebagai set-top box sekaligus Android box. Poin ketiga yang perlu dipertimbangkan adalah soal konten. Dengan perbedaan hardware, tentunya konten yang disiarkan antara Android box dan set-top box berbeda jauh.
Pada Android Box memungkinkan install berbagai aplikasi, mulai dari aplikasi streaming, podcast, game, sosial media, dan masih banyak lagi. Itulah kenapa konten pada Android Box lebih bervariasi. Konten movie bisa kita dapatkan dengan aplikasi streaming, seperti Netflix, Disney+, HBO Go, WeTV, Viu, dan masih banyak lagi. Apalagi buat YouTube lebih powerful pakai Android Box. Semua fitur YouTube bisa dijalankan dengan sempurna pada Android Box. Bisa login akun, pencarian video, sampai putar video berkualitas 4K juga bisa. Pastinya butuh tersambung dengan internet untuk menikmati konten streaming. Akan lebih maksimal lagi kalau rumah kalian sudah terpasang WiFi. Dengan paket 10 Mbps ini udah cukup buat streaming harian selama 1 bulan. Buat para gamer juga bisa menikmati konten game. Tinggal install dan play. Mulai game Android sampai game konsol pakai emulator. Semakin besar RAM dan versi GPU-nya, semakin banyak game yang kompatibel buat dimainkan. Cuman sayang, Android Box tidak bisa nonton siaran TV UHF di VBT2, sebab dari perangkat belum terpasang tuner TV. Kalaupun mau nonton siaran TV harus pakai aplikasi Live TV, seperti Video, Vision Plus, dan RCTI Plus. Nontonnya juga streaming ya, jadi pakai koneksi internet. Sedangkan set-top box, konten utamanya adalah siaran TV. Siaran TV lokal bisa kita tonton gratis tanpa perlu berlangganan. Cara kerjanya menggunakan sinyal UHF. Jadi dibutuhkan antena sebagai penerima sinyal, lalu diteruskan ke tuner set-top box. Tuner TV pada set-top box ini berfungsi menerima sinyal dari antena, lalu diubah ke sinyal audio video sehingga bisa diteruskan ke layar TV. Set-top box tidak perlu tersambung ke internet untuk bisa nonton siaran TV. Tapi pada beberapa set-top box juga dilengkapi konten tambahan berupa online video. Contohnya seperti YouTube, YouTube Kids, TikTok, dan aplikasi lainnya. Sayangnya set-top box belum berbasis Android dan tidak memiliki sistem operasi layaknya Android. Jadi tampilan aplikasi YouTube dan lainnya tampak beda jauh dengan versi smartphone atau web. Tampilannya sangat-sangat minimalis dengan fitur sangat terbatas. Ditambah banyak bug seperti fitur pencarian yang kadang error, tidak bisa login akun, video gagal diputar, dan terakhir aplikasinya yang nggak bisa dibuka. Sebenarnya itu nggak jadi masalah ya, sebab fungsi utama set-top box buat nonton siaran TV, bukan buka aplikasi atau streaming YouTube. Anggap saja YouTube itu sebagai bonus. Kalau nggak bisa ya nggak masalah. Yang paling penting masih bisa nonton siaran TV. Poin keempat yang perlu dipertimbangkan adalah masalah konektivitas. Kemampuan untuk terhubung dengan perangkat lain ini sangat dibutuhkan. Biasanya untuk menunjang fungsi utama. Konektivitas bisa berupa kabel atau tanpa kabel. Kalau kabel biasanya berbentuk USB, sedangkan yang wireless bisa jaringan Bluetooth atau Wi-Fi. Jaringan Wi-Fi dan internet menjadi hal yang wajib dimiliki perangkat gadget saat ini. Konten online video yang semakin menjamur ditambah banyaknya pilihan platform semakin membuat internet dan Wi-Fi jadi kebutuhan pokok. Terutama buat Android Box pasti wajib ada fitur Wi-Fi. Sebab konten utamanya memang untuk streaming. Enaknya lagi, fitur Wi-Fi sudah built-in di mesin Android Box. Tanpa alat tambahan lagi sudah bisa connect ke hotspot Wi-Fi yang tersedia. Koneksi Wi-Fi menggunakan jaringan 2,4 GHz. Ada juga yang mendukung dual band 5 GHz. Kalau ingin lebih kencang internetnya, tinggal sambung aja pakai kabel LAN Ethernet. Hampir semua Android Box sudah dilengkapi dengan port Ethernet. Set-top box juga tidak mau ketinggalan. Demi mendukung konten tambahan kayak online video, banyak brand yang menyematkan fitur Wi-Fi pada set-top box. Terutama set-top box keluaran terbaru. Cuman sayangnya, hardware Wi-Fi belum terpasang di dalam mesin set-top box. Jadi butuh alat tambahan kayak dongle Wi-Fi buat connect ke hotspot Wi-Fi. Ya akhirnya harus keluar uang lagi untuk beli dongle Wi-Fi. Lalu untuk sambungan LAN Ethernet tidak tersedia di semua set-top box. Cuman beberapa brand saja yang punya. Pastinya dengan harga set-top box yang sedikit lebih mahal. Jaringan Bluetooth ini masih penting untuk konektivitas saat ini, terutama untuk sambungan perangkat tambahan yang tanpa kabel. Pada Android Box kebanyakan sudah dilengkapi fitur Bluetooth, biasanya Bluetooth versi 4.0. Tapi untuk Android Box harga 200-an, seringnya tidak dilengkapi fitur Bluetooth. Nah, dengan fitur Bluetooth ini kita bisa sambung perangkat wireless seperti keyboard, mouse, atau speaker Bluetooth dengan Android Box.
Bisa juga transfer file dari penyimpanan eksternal ke Android Box, dan sebaliknya. Sayangnya untuk set-top box belum ada yang support dengan Bluetooth. Jadi untuk pairing ke perangkat Bluetooth ini masih belum bisa. Kalaupun ada, paling untuk sambung set-top box ke speaker Bluetooth saja. Itu pun pakai alat tambahan audio Bluetooth transmitter. Tutorial lengkapnya pernah TomTomBoys bahas. Link videonya bisa cek di pojok kanan atas. Baik Android Box dan set-top box ini sudah dilengkapi input USB. Cuman berbeda di spesifikasi USB-nya. Android Box sudah mendukung USB OTG, sedangkan set-top box ini belum. USB set-top box cuman berfungsi menampilkan file dari penyimpanan eksternal yang tersambung. Bisa flash disk atau hard disk. Untuk copy file, edit, hapus, dan transfer file ini belum bisa. Murni sebagai media player saja. Mau sambung keyboard atau mouse USB ke set-top box juga tidak bisa, karena tidak support OTG. Sedangkan USB pada Android Box aksesnya lebih bebas. Sebab Android Box sudah support OTG. Bisa copy file, edit, hapus, dan transfer file dari flash disk ke Android Box. Begitu juga sebaliknya. Sambung dengan keyboard, mouse, atau gamepad USB juga bisa. Jadi fitur USB Android Box levelnya lebih tinggi dibanding set-top box. Nah, poin terakhir yang bisa jadi pertimbangan adalah soal harga. Android Box dan set-top box berada di range harga yang berbeda. Set-top box yang dijual di pasaran, rata-rata spek hardware-nya ini nggak beda jauh. Bedanya cuma di fitur tambahan, seperti ada tidaknya aplikasi YouTube, TikTok, dan selainnya. Jadinya perbedaan harga tiap merek tidak berbeda jauh. Harga terendah sekitar 150-an dan tertinggi ada di 300-an untuk set-top box. Ini dalam kondisi normal ya, bukan kondisi kelangkaan seperti tanggal 2 November kemarin, di mana permintaan membludak tapi stok tidak ada penambahan. Jadinya harga set-top box naik gila-gilaan. Tapi untungnya untuk saat ini cenderung lebih stabil. Oleh karena itu kalau milih set-top box jauh lebih mudah, karena nggak perlu bingung soal harga. Harga tiap merek beda tipis, spek hardware juga gak jauh beda. Paling penting pilih yang sudah SNI, pastinya lebih terjamin kualitasnya. Berbeda dengan Android Box, harga lebih bervariasi. Sebab spek yang ditawarkan tiap brand bisa berbeda-beda. Biasanya variasi harga ditentukan dari kapasitas RAM dan ROM, jenis chipset, versi Android, dan jenis sistem operasi. Semakin lengkap spek hardware, tentu biaya produksi lebih banyak. Alhasil, harga jadi lebih tinggi. Harga mulai dari 300 sampai di atas 1 juta juga ada. Jadi pastikan dulu spek Android Box-nya apakah sebanding dengan harga yang ditawarkan. Nah, dari 5 pertimbangan tadi, bisa kita jadikan filter buat memilah mana yang paling cocok. Apakah Android Box atau set-top box? Pastinya sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kalian. Misalnya, kebutuhannya buat nonton TV saja. Apalagi buat orang tua yang nonton siaran TV lokal, itu udah cukup. Maka cocoknya pakai set-top box di VB-T2. Nggak perlu koneksi internet, tinggal sambung antena UHF, bisa nonton siaran TV lokal gratis seterusnya. Harga set-top box juga terjangkau. Nggak perlu beli yang mahal-mahal, pakai yang harga 200-an itu udah bagus. Beda lagi kalau kalian udah bosen sama siaran TV Indonesia, karena kontennya itu-itu aja. Pengen cari hiburan lain yang lebih bervariasi, misal film box office, pertandingan olahraga, anime, channel internasional, dan hiburan lainnya. Cocoknya pakai Android Box. Bisa akses berbagai macam konten tanpa batas. Tentunya akan lebih powerful kalau di rumah kalian sudah terpasang jaringan internet atau wifi. Sebab kebanyakan kontennya diakses lewat streaming. Android Box juga multifungsi, bisa main game, sosial media, sampai browsing. Full paket pokoknya. Pastinya ada harga, ada kualitas. Pengen Android Box yang berkualitas, harus siapkan budget yang lebih banyak. Oke boys, semoga infonya bermanfaat. Kalau ada saran info apalagi yang pengen dibahas, langsung aja share ide kalian di komen. Sekarang, TomTomBoys juga punya 2 channel baru di YouTube. Namanya Boys ID dan Techno Boys. Boys ID bahas seputar peralatan set-top box dan antena TV. Kalau Techno Boys bahas seputar gadget dan game jadul.
Buat kalian yang pengen nostalgia sama gadget dan game jadul, atau butuh informasi perlengkapan TV digital, langsung aja di subscribe channelnya. Oke boys, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.